Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni faman wa rizqan wasi'an. Allahumma qawwi hifdhana wa uqwana mu'idu a'id ulumana indal hajati. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bitin amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihut Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Amin. Qala al-musannif wa min dalikal makhraju minasyada'idi. Dan termasuk yang berkaitan dan takwa adalah mahraj, solusi, jalan keluar minasyada'idi, dari kesusahan. Kita semuanya kalau takwa kepada Allah, maka oleh Allah selalu diberi jalan keluarnya. Ya, kalau kiai-kiai sekarang ya kan mayoritas punya mobil. Kalau dulu kan jarang kiai-kiai yang punya mobil itu. Tapi walaupun putranya banyak, mampu memondokkan putranya kemana-mana. Tapi kok ada saja untuk biaya mengirim. Lah ini ditanggung oleh Allah karena kiai itu termasuk orang-orang yang takwa masalahnya. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau kita senantiasa takwa kepada Allah, maka rezeki oleh Allah selalu diberikan dan dijamin oleh Allah. Itu pun datangnya tidak diduga-duga. Apa dari barat, timur, atas, bawah misalnya. Wal yusruh, dan kemudahan. Bila kita senantiasa takwa kepada Allah, maka oleh Allah selalu diberi kemudahan. Kadang-kadang kiai itu oleh masyarakatnya dipandang, kok bisa ya? Padahal tidak punya apa-apa, kok bisa begini begitu? Karena kiainya itu orang yang takwa, maka oleh Allah selalu diberi kemudahan. Berarti kalau antum ingin dimudahkan oleh Allah semua urusannya, maka jadilah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa admul ajri, dan agungnya pahala. Kalau kita takwa kepada Allah, maka oleh Allah diberi pahala yang besar. Dalil yang pertama, bahwa orang yang takwa oleh Allah diberi solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah menjadikan jalan keluar, solusi baginya. Ini Allah tidak menentukan siapa orangnya, golongan apa. Yang penting orang itu takwa kepada Allah, maka oleh Allah diberi jalan keluar dari kesusahan, dari kesengsaraan. Siapapun orangnya, golongan manapun, suku apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini dalil yang kedua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki kepadanya dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga, tidak menyangka-nyangka, datang. Kadang-kadang ya, kalau anggap saja orangnya takwa itu kiai. Kiainya masih tidur di dalam, di luar itu sudah ada tamu yang bawa amplop, menunggu dari setengah jam yang lalu. Kiainya masih tidur. Setelah bangun, sudah dapat amplop. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diduga-duga dari sebelumnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ini dalil yang mengatakan bahwa orang yang takwa oleh Allah dikasih kemudahan, diberi kemudahan. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah menjadikan kemudahan semua urusan baginya. Semua urusannya oleh Allah akan dimudahkan, dilancarkan. Ada saja jalan keluarnya. Gimana sekiranya urusan itu mudah? Ini kalau bermodalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di dalam surat Tolak. Lah, kemudian takwa itu gimana ya? Kalau takwa itu secara garis besar meninggalkan
hal yang dilarang, mengerjakan hal yang diperintah. Atau dibalik, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu secara garis besar. Kalau memang dirinci takwa itu seperti apa, ya ini nantinya ya panjang juga. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajrah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka semua kesalahannya oleh Allah ditutupi dan Allah memberi pahala yang besar baginya. Nah, ini yang dalil yang mengatakan bahwa orang yang takwa oleh Allah diberi pahala yang agung. Oleh Allah diberi pahala yang besar. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajrah. Wa min dzalika al-wa'dul bil jannah, dan termasuk yang berkaitan dengan takwa adalah surga. Allah menjanjikan surga pada orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiyya. Surah Maryam ayat 63 ya, tidak salah ya. Surga itu saya wariskan pada orang yang takwa daripada hamba-hambaku. Ini kata Allah. Jadi Allah mewariskan surga pada hamba Allah yang takwa. Ini juga umum sifatnya. Tidak ditentukan suku mana. Apa suku Madura, apa suku Jawa, Batak, atau suku Sunda, Betawi, atau suku apa saja. Tidak ditentukan, asal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah diberi warisan yang berupa surga. Firman Allah di dalam ayat yang lain, masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Seperti surga yang telah dijanjikan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takwa itu memang dijanjikan surga. Di samping dijamin rezekinya, dijamin kehidupannya walaupun tidak berlebihan, juga diberi kemudahan dan diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu memang didatangkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat surat Asy-Syu'ara ayat 90. Firman Allah di dalam ayat yang lain, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang yang takwa di sisi Allah surga naim. Surga kenikmatan, kebun-kebun kenikmatan. Nah, ini janji Allah, firman Allah tidak akan bohong. Innallaha la yuhibbul mi'ad, karena Allah tidak biasa menyalahi janjinya. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa di sisi Allah adalah surga naim, kebunan kenikmatan. Firman Allah di dalam ayat lain, innal muttaqina fi jannati wa nahar, bahwa orang-orang yang takwa adalah di dalam kebun-kebunan dan sungai-sungai yang sejuk. Orang-orang yang takwa ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di dalam kursi-kursi kebenaran, kursi-kursi keberuntungan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya, dan termasuk yang berkaitan dengan takwa adalah kemuliaan di dalam dunia, wal akhirati, dan dalam akhirat. Orang yang takwa itu di dalam dunia mulia, di dalam akhirat juga mulia. Tidak akan hina orang yang takwa, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita tidak usah khawatir. Kalau memang kita senantiasa dan selalu takwa kepada Allah, maka di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan tidak ada perbedaan antara suku A dan suku B. Siapa yang paling takwa, yaitulah yang paling mulia. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi engkau adalah orang-orang yang paling takwa di sisi. Siapa yang paling mulia? Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada perbedaan antara suku A, suku B, C, dan D. Asal paling mulia, asal paling takwa, ini paling mulia. Faja'al al-karamata indahu bittaqwa, maka Allah menjadikan karamah di sisinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La bil ansab. Ini fatwanya Habib Abdullah bin
Al-Haddad. La bil ansab, bukan dengan nasab, bukan. Tapi dengan ketakwaan. Wala bil amwal wala bisain ahor. Tidak diukur dengan harta dan juga tidak diukur dengan sesuatu apapun. Mereka diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini pendapat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wallahu a'lam.